Panjangnya tak sampai 2 kilometer, tapi warga selalu menyebutnya jalur yang tak pernah benar-benar kosong. Bukan karena ramai. Justru karena ada sesuatu yang tetap berada di sana, bahkan saat manusia sudah lama tak melintas. Larangan setelah maghrib. Para ojek online, supir angkot, dan kurir makanan memiliki aturan tak tertulis. Jangan lewat jalan Kemuning setelah maghrib. Bukan tanpa alasan. Di ujung jalan itu berdiri deretan pohon besar yang daunnya selalu bergetar meski angin tidak bertiup. Lampu jalannya sering berkedip sendiri, padahal baru saja diganti. Dan yang paling aneh, setiap kendaraan yang lewat pasti mengurangi kecepatan, entah karena takut atau tanahnya seakan menarik mereka pelan. Suatu malam, Adit, seorang ojek online yang baru 2 bulan bekerja, memutuskan mengambil rute itu demi mengantar makanan. Cuma jalan gelap. Masa takut? Pikirnya. Saat motornya memasuki jalan Kemuning, layar ponsel di dashboard mati. Lampu motor meredup. Dan mendadak, dari spion ia melihat bayangan seseorang duduk di boncengan. Padahal ia sendirian. Adit tidak berani menoleh. Tapi ia bisa mendengar suara napas di belakangnya. Pendek, cepat, seperti seseorang yang bersembunyi dari sesuatu. Adit panik dan menambah gas. Namun semakin cepat motor melaju, semakin berat rasanya. Seperti ada beban besar di boncengan. Saat ia akhirnya memberanikan diri menoleh sedikit. Boncengannya kosong. Tapi udara di sana bergerak, seperti ada sesuatu duduk tak terlihat. Di tengah jalan ada 3 pohon besar. Warga percaya ada penunggu di masing-masing pohon. Tapi yang paling ditakuti adalah pohon ketiga, karena sering terlihat seperti bergerak sendiri. Saat Adit melintasinya, seluruh udara tiba-tiba menjadi dingin. Dari balik batang pohon, keluar sosok tinggi dengan kepala miring dan tangan memanjang hingga tanah. Matanya tidak terlihat, tapi wajahnya mengarah tepat ke Adit. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkah membuat tanah bergetar ringan. "Jangan lewat sini," bisik suara di boncengan Adit, kini terdengar gemetar. Adit memejamkan mata, menarik gas sekuat tenaga. Suara something menjerit di belakangnya, panjang dan melengking, seolah tertiup angin dari 2 arah. Lampu motor kembali terang. Spion tidak lagi menampilkan bayangan penumpang. Ketika Adit keluar dari jalan Kemuning, jam ponselnya menunjukkan waktu pukul 00, padahal ia masuk jalan itu sekitar jam 19.30. Setelah kejadian itu, Adit berhenti bekerja jadi ojek online. Tapi satu hal yang membuatnya tak bisa tidur, sepatu yang ia pakai malam itu masih meninggalkan bekas lumpur hitam. Dan setiap ia bersihkan, lumpur itu selalu muncul lagi keesokan harinya. Seakan jalan Kemuning masih mengikuti langkahnya. Beberapa tetangga mengatakan mereka mendengar langkah kaki lembut di depan rumah Adit setiap malam. Langkah yang berhenti tepat di depan pintu, lalu berjalan lagi perlahan. Seolah menunggu waktu yang tepat untuk mengajaknya kembali ke sana. Ke jalan yang tak pernah benar-benar sepi. Sejak malam itu, Adit merasa seperti ada sesuatu yang menempel padanya. Hari pertama ia pulang, ia mendengar suara langkah pelan di depan pintu rumah. Ia pikir itu kucing, sampai ia mendengar ketukan 3 kali. Pelan, tapi jelas. Tok! 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 Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Hanya daun-daun kering berserakan, padahal sore tadi halaman rumahnya bersih. Ketika menutup pintu, ia mencium bau yang sangat familiar. Bau tanah basah bercampur lumut. Aroma jalan Kemuning. Setelah kejadian itu, Adit berhenti bekerja jadi ojek online. Tapi satu hal yang membuatnya tak bisa tidur, sepatu yang ia pakai malam itu masih meninggalkan bekas lumpur hitam. Dan setiap ia bersihkan, lumpur itu selalu muncul lagi keesokan harinya. Seakan jalan Kemuning masih mengikuti langkahnya. Beberapa tetangga mengatakan mereka mendengar langkah kaki lembut di depan rumah Adit setiap malam. Langkah yang berhenti tepat di depan pintu, lalu berjalan lagi perlahan. Seolah menunggu waktu yang tepat untuk mengajaknya kembali ke sana. Ke jalan yang tak pernah benar-benar sepi. Sejak malam itu, Adit merasa seperti ada sesuatu yang menempel padanya. Hari pertama ia pulang, ia mendengar suara langkah pelan di depan pintu rumah. Ia pikir itu kucing, sampai ia mendengar ketukan 3 kali. Pelan, tapi jelas. Tok! 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 Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Hanya daun-daun kering berserakan,
Padahal sore tadi halaman rumahnya bersih. Ketika menutup pintu, ia mencium bau yang sangat familiar. Bau tanah basah bercampur lumut. Aroma jalan kemuning. 2 hari kemudian, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal, tanpa nama, hanya rangkaian angka acak. Adit ragu mengangkat. Tapi perasaan tak enak memaksanya menekan tombol hijau. "Mas, jangan biarkan dia masuk," suara itu bergetar. Adit mengenal suara itu. Suara penumpang tak terlihat yang dulu duduk di boncengannya. Sebelum Adit sempat bertanya, suara lain terdengar dari belakang suara itu. Lebih dalam, serak, dan seperti datang dari tanah. Sudah terlambat. Sambungan langsung terputus, layar kembali gelap seperti malam ketika ia melewati jalan kemuning. Saat layar menyala kembali, ada notifikasi, Anda memiliki rute yang belum diselesaikan. Rute itu menunjukkan garis merah menuju Jalan Kemuning. Malam hari. Seolah aplikasi ojeknya menagih perjalanan yang tertinggal. Padahal Adit sudah menghapus aplikasi tersebut sejak kejadian itu. Malam makin larut. Adit tak bisa tidur. Tiba-tiba, terdengar suara kegesekan pelan di luar jendela kamarnya. Seperti kuku panjang menggores kaca, dari atas ke bawah. Seret. 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 Adit mendekat dengan langkah berat. Dinding kamarnya bergetar halus, seperti ada sesuatu besar bergerak di luar. Saat ia mengintip lewat celah tirai, ada bayangan sosok tinggi berdiri tepat di depan jendela. Kepalanya sedikit miring. Tangannya panjang, menjuntai sampai lutut. Wajahnya menempel di kaca, tak ada mata, hanya cekungan gelap yang seolah menyerap cahaya. Dan yang membuat Adit membeku. Bayangan itu melambaikan tangan, pelan, ke arahnya. Keesokan paginya, tetangga Adit melihat sesuatu aneh di depan rumahnya. Jejak kaki. Berpasir hitam. Terbentuk dari luar pagar, mengarah ke pintu rumah Adit. Jejak itu cuma satu set, langkah sangat panjang, tidak mirip langkah manusia, tapi tetap memiliki bentuk kaki. Jejak itu berhenti persis di depan pintu Adit. Dan di tengah jejak itu, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Helai daun dari pohon ketiga Jalan Kemuning. Yang seharusnya jauh dari rumah siapapun. Tetangga mengetuk pintu Adit. Tidak ada jawaban. Saat mereka memanggil lebih keras. Pintu rumah Adit terbuka sendiri, sedikit demi sedikit, mengeluarkan derit panjang. Di dalam, rumah gelap. Seolah semua cahaya ditelan. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara pelan. "Mas, antar saya pulang." "Mau ke arah mana?" Tetangga yang membuka pintu Adit hanya melihat rumah yang gelap seperti tak pernah dihuni. Semua barang masih utuh, tapi ada satu hal yang tidak wajar. Lantai rumah dipenuhi jejak lumpur hitam. Jejak yang sama seperti saat Adit pulang dari Jalan Kemuning. Jejak itu mengarah menuju kamar Adit. Dengan hati-hati, mereka mengikuti. Ketika pintu kamar didorong, ruangan itu kosong. Tidak ada Adit. Tidak ada tanda ia pergi lewat jendela atau pintu lain. Yang ada hanya helm ojek miliknya, tergeletak di tengah lantai. Dari ventilasi kamar, angin pelan berhembus membawa aroma yang sangat dikenal warga, bau lembab dari Jalan Kemuning. Dan di dinding kamar, ada goresan tanah membentuk tulisan gemetar, "Dia sudah menjemputku." Sejak hilangnya Adit, warga semakin menghindari Jalan Kemuning. Mereka percaya sosok tinggi dari pohon ketiga kini punya korban baru, dan jalannya akan semakin kuat. Malam-malam berikutnya, banyak warga melaporkan hal yang sama. Intan biru kecil, suara motor berjalan pelan. Intan biru kecil, lampu jalan mati satu persatu. Intan biru kecil, bau tanah basah muncul tiba-tiba. Intan biru kecil dan yang paling menakutkan. Beberapa pengendara melihat seorang ojek online berdiri di pinggir jalan, helm masih terpasang, menunduk tanpa bergerak. Jika ada yang mendekat, sosok itu perlahan menengok, memiringkan kepala, lalu menghilang dalam kabut tipis. Dinas kota pernah mengirim alat ukur. Mereka ingin memeriksa apakah ada perubahan tanah atau akar pohon yang menyebabkan gangguan. Namun hasilnya membuat semua orang diam. Panjang Jalan Kemuning bertambah 40 meter dibanding catatan 5 tahun sebelumnya. Seolah jalan itu memanjang, mencari korban baru. Di ujung tambahan jalan itu, berdiri pohon besar lain yang sebelumnya tidak ada.
Pohon itu mirip pohon ketiga. Dan di salah satu dahannya, terlihat gantungan helm ojek. Warna hijau. Nomor kecil di belakangnya, 04 helm milik Adit. Hingga hari ini, setiap malam tepat jam 00, warga yang tinggal dekat Jalan Kemuning akan mendengar suara motor berjalan pelan, seperti seseorang yang sedang mengantar pesanan terakhir. Pelan, berat, seolah membawa beban di boncengan. Kadang, suara itu berhenti tiba-tiba. Lalu terdengar suara bisikan dari kejauhan, "Mas, antar saya pulang." Suara itu menggaung, makin lama makin jauh, seperti ikut terbawa jalan yang terus memanjang. Dan akhirnya, warga sadar. Jalan Kemuning tidak sekadar tempat angker. Ia adalah makhluk yang selalu lapar. Dan ketika ia menginginkan korban baru, ia akan menjemputnya sendiri. Malam demi malam. Langkah demi langkah. Hingga tidak ada lagi yang berani bahkan menyebut namanya setelah gelap. Mohon maaf jika kurang berkenan. Jika berkenan silahkan tinggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.